Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan yang ke-11, kita akan membahas tentang mu'rab dan mabni. Apa itu mu'rab dan apa contohnya? Apa itu mabni dan apa contohnya? Inilah yang kita akan pelajari pada pertemuan yang ke-11. Namun, sebelum kita memasuki pertemuan yang ke-11, seperti biasa, kita akan ulangi terlebih dahulu apa yang kita pelajari pada pertemuan yang ke-10. Pada pertemuan yang ke-10, kita sudah bahas tentang i'rab dan bina. I'rab dan bina. Apa itu i'rab? Apa itu bina? Masih ingat? I'rab adalah perubahan akhir kata. I'rab perubahan akhir kata. Sedangkan bina tetapnya akhir kata. Sedangkan bina tetapnya akhir kata. Berarti kalau i'rab itu lawan kata dari bina. Karena i'rab perubahan akhir kata, sedangkan bina tetapnya akhir kata. Contohnya perubahan akhir kata, kata Allah. Kadang dibaca Allahu, kadang dibaca Allah, kadang dibaca Allahi. Ini i'rab, perubahan akhir kata. Contoh yang bina, yang tetap, kata hada. Dimanapun kondisinya, kemasukan amil apapun, tetap dibacanya hada. Kita juga sudah pelajari bahwasannya i'rab itu ada berapa? 4. Yang pertama rofa, yang kedua nasab, yang ketiga jar, yang keempat jazm. Ulangi, yang pertama rofa, yang kedua nasab, yang ketiga jar, yang keempat jazm. Yang pertama rofa. Rofa ini bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fi'il. Yang kedua nasab. Nasab ini bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fi'il. Yang ketiga jar. Kalau jar ini khusus untuk isim. Tidak ada namanya fi'il jar. Yang keempat jazm. Jazm ini khusus untuk fi'il. Tidak ada isim yang jazm. Dengan pembagian lain, i'rab yang masuk ke isim ada 3. Rafa, nasab, jar. Sedangkan i'rab yang masuk ke fi'il juga ada 3. Rafa, nasab, bedanya yang ketiga ini. Apa itu? Jazm. Rafa, nasab, jar itu isim. Rafa, nasab, jazm ini fi'il. Ini yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan memasuki pelajaran yang ke-11, yaitu mu'rab dan mabni. Mu'rab dan mabni. Apa itu mu'rab? Apa itu mabni? Kita lihat di pembahasan pertama. Isim berdasarkan perubahan akhir terbagi menjadi 2. Isim berdasarkan perubahan akhirnya. Jadi kalau kita melihat ada isim, akhirnya berubah atau tidak, ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah mu'rab. Yang pertama adalah mu'rab. Yang kedua adalah mabni. Yang kedua adalah mabni. Apa itu mu'rab? Mu'rab adalah isim yang akhirnya bisa berubah. Mu'rab itu adalah isim yang akhirnya bisa berubah. Kemarin kan kalau i'rab itu perubahan akhir. Kalau isimnya disebut dengan mu'rab. I'rab perubahan akhir kata. Isimnya disebut dengan mu'rab. Jadi intinya mu'rab itu adalah isim yang akhirnya bisa berubah. Dan jumlahnya ada 9. Kita sudah pelajari 9 isim mu'rab. Sedangkan mabni adalah isim yang tidak berubah akhirnya. Mabni isim yang tidak berubah akhirnya. Dan jumlahnya ada 5. Insya Allah nanti kita akan pelajari. Ya. Yang pertama adalah isim mu'rab. Isim mu'rab berubah. Jadi ngapalnya gampang. Isim mu'rab berubah. Jadi isim mu'rab adalah isim yang bisa berubah.
ada 9. Apa tanda-tandanya? Inilah yang kita akan pelajari pada pembahasan yang kedua. Isim mu'rab beserta tanda i'rabnya. Kita sudah pelajari ini. Isim mu'rab itu ada 9. Kita perlu tahu tanda i'rabnya. Kita perlu tahu tanda i'rabnya. Akhir kata ini tandanya dengan apa? Karena itulah inti dari pelajaran nahwu. Biar kita bisa membaca harokat akhir. Biar kita mengetahui bentuk harokat akhir sebuah kata. Jadi ini harus dihafal. Perlu diulangi berkali-kali biar hafal. Kita pelajari bareng-bareng. Isim mu'rab ada 9, sudah kita pelajari. Dari isim mufrad sampai isim ghairu munsharif. Kita pelajari tanda i'rabnya. Apa tanda i'rabnya ketika rafa? Apa tanda i'rabnya ketika nasab? Dan apa tanda i'rabnya ketika jar? Ini tanda i'rabnya. Jadi, tanda i'rabnya ketika rafa apa? Tanda i'rabnya ketika nasab apa? Dan tanda i'rabnya ketika jar itu apa? Ini harus difahami dan harus dihafal. Karena ini adalah pembahasan yang sangat penting. Kita lihat satu-satu. Isim mufrad ketika rafa dengan dhammah, kitabun. Ketika nasab dengan fathah, kitaban. Ketika jar dengan kasrah, kitabin. Berarti isim mufrad dhammah, fathah, kasrah. Isim musanna ketika rafa dengan alif, muslimani. Ketika nasab dengan ya, muslimaini. Ketika jar dengan ya, muslimaini. Jamak mudzakkar salim ketika rafa dengan wawu, muslimuna. Ketika nasab dengan ya, muslimina. Ketika jar dengan ya, muslimina. Jamak muannats salim ketika rafa dengan dhammah, muslimatun. Ketika nasab dengan kasrah, muslimatin. Ketika jar dengan kasrah, muslimatin. Jamak taksir ketika rafa dengan dhammah, buyutun. Ketika nasab dengan fathah, buyutan. Ketika jar dengan kasrah, buyutin. Ini isim mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir. Ini isim berdasarkan jumlah sebagaimana kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kita harus hafal. Kita hafal bareng. Isim mufrad dhamma fathah kasrah. Isim mufrad dhamma fathah kasrah. Maksudnya isim mufrad kalau rafa dengan dhammah, kalau nasab dengan fathah, kalau jar dengan kasrah. Ayo kita hafal bareng-bareng. Ini wajib hafal. Isim mufrad dhamma fathah kasrah. Isim musanna alif ya ya. Jamak mudzakkar salim wawu ya ya. Jamak muannats salim dhamma kasrah kasrah. Jamak taksir dhamma fathah kasrah. Sudah hafal? Isim mufrad dhamma fathah kasrah. Isim musanna alif ya ya. Jamak mudzakkar salim wawu ya ya. Jamak muannats salim dhamma kasrah kasrah. Jamak taksir dhamma fathah kasrah. Berarti isim mufrad dengan jamak taksir ini tandanya sama. Coba ulangi. Isim mufrad dhamma fathah kasrah. Isim musanna alif ya ya. Jamak mudzakkar salim wawu ya ya. Jamak muannats salim dhamma kasrah kasrah. Jamak taksir dhamma fathah kasrah. Isim mufrad apa? Dhamma fathah kasrah. Isim musanna apa? Alif ya ya. Jamak mudzakkar salim wawu ya ya. Jamak muannats salim dhammah kasrah kasrah. Jamak taksir dhammah fathah kasrah. Coba dihafal. Isim mufrad dhamma fathah kasrah. Isim musanna alif ya ya. Jamak mudzakkar salim wawu ya ya. Jamak muannats salim dhammah kasrah kasrah. Jamak taksir dhammah fathah kasrah. Dihafal 5 ini. Sekarang kita tambah 4 isim berikutnya. Sudah kita pelajari. Isim maksur, isim manqus, asmaul khamsah, isim ghairu munsharif. Bagi yang lupa bisa kembali melihat video-video sebelumnya. Isim maksur yang belakangnya apa? Alif.
Isim manqus yang belakangnya ya, asmaul khamsah, abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Isim ghairu munsharif, isim yang tidak menerima tanwin atau isim yang tidak bisa ditanwin. Apa tanda i'rabnya? Kalau isim maksur, tanda i'rabnya dhammah, fathah, kasrah. Sama seperti isim mufrad. Hanya saja dia M. Apa itu M? M itu artinya muqaddarah, enggak kelihatan. Muqaddarah itu artinya ditakdirkan, tidak kelihatan. Dhammah, fathah, kasrah, tapi dhammahnya tidak kelihatan, fathahnya tidak kelihatan, kasrahnya juga tidak kelihatan. Isim maksur, dhammah, fathah, kasrah, semuanya muqaddarah. Dhammah, fathah, kasrah, tapi semuanya muqaddarah. Apa arti muqaddarah? Ditakdirkan, gak kelihatan. Nanti kita akan ambil contohnya. Isim mankus, dhammah muqaddarah, fathah dhahirah, kasrah muqaddarah. Dhammah muqaddarah, fathah dhahirah, kasrah muqaddarah. Berarti isim maksur sama isim mankus itu sama. Semuanya muqaddarah kecuali yang ini. Ketika nasab isim mankus dia dhahirah, dia tampak. Kita ulangi. Isim maksur, dhamma, fathah, kasrah, semuanya muqaddarah. Isim mankus, dhamma, muqaddarah, fathah, dhahirah, kasrah, muqaddarah. Apa itu fathah dhahirah? Fathah dhahirah artinya adalah fathah yang nampak. Fathah yang nampak. Lawan kata dari muqaddarah. Coba ulang. Isim maksur, dhammah, kasrah, dhammah, fathah, kasrah, semuanya muqaddarah. Isim mankus, dhammah muqaddarah, fathah dhahirah, kasrah muqaddarah. Ya, dihafal aja dulu. Yang kedelapan asmaul khamsah. Asmaul khamsah wawu alif ya. Asmaul khamsah rafa dengan wawu abuka. Nasab dengan fathah abaka, jar dengan ya abika. Asmaul khamsah wawu alif ya. Asmaul khamsah wawu alif ya. Ya. Isim ghairu munsharif rafa dengan dhammah, bukan tanwin dhammah tapi dengan dhammah, mansub dengan fathah, majrurnya juga dengan fathah. Kan biasanya kalau majrur dengan kasrah kan? Tapi di sini majrurnya dengan fathah. Isim ghairu munsharif dhamma fathah fathah. Contohnya Ahmadu, Ahmada, Ahmada. Ahmadu, Ahmada, Ahmada. Kita ulangi di sini. Isim maksur, dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah. Atau dengan kata lain, isim maksur, dhammah, fathah, kasrah, semuanya muqaddarah. Contohnya al-fatah. Al-fatah, ya tetap al-fatah terus. Hadza al-fatah. Ra'aitu al-fatah. Marartu bi al-fatah. Al-fatah yang pertama itu sebenarnya dengan dhammah. Al-fatah yang kedua sebenarnya dengan fathah. Al-fatah yang ketiga sebenarnya dengan kasroh. Hanya saja muqaddarah, tidak kelihatan. Dari sini contohnya. Al-fatah. Sebenarnya kalau marfu itu al-fata'u. Kalau mansub al-fata'ah. Kalau jar al-fata'i. Al-fatah sebenarnya seperti itu. Hanya saja tidak kelihatan. Kalau rofa tetap al-fatah, kalau nasab tetap al-fatah, kalau jar tetap bacanya al-fatah. Tapi sebenarnya al-fata'u, al-fata'ah, al-fata'i. Ini yang dimaksud dengan muqaddarah, tidak kelihatan. Ini juga isim mankus, dhammah muqaddarah, fathah dhahirah, kasrah muqaddarah. Contohnya al-qadhi. Al-qadhi itu kalau rafa al-qadhi, al-qadhi sebenarnya apa? Al-qadhiyu, tapi muqaddarah. Kalau nasab dengan fathah
Al-qadhiya. Tapi kalau majrur dengan kasroh muqaddarah juga. Marartu bil qadhi. Asmaul khamsah wawu alif ya. Nanti kita pelajari contohnya. Isim ghair munsharif dhammah fathah fathah. Sekarang kita hafal dulu. Isim maksur dhammah fathah kasrah semuanya muqaddarah. Isim manqus dhammah muqaddarah fathah zahirah kasrah muqaddarah. Asmaul khamsah wawu alif ya. Mamnu minas sarf atau isim ghairu munsharif dhammah fathah fathah. Jadi sini isim ghairu munsharif dhammah fathah fathah. Sekarang kita hafal dari yang pertama sampai ke 9. Ini wajib hafal. Ini wajib hafal. Yang pertama, isim mufrad dhammah fathah kasrah, isim musanna alif ya ya, jamak mudzakkar salim wawu ya ya, jamak muannas salim dhamma kasroh kasroh, jamak taksir dhamma fathah kasroh, isim maksur dhamma fathah kasroh, semuanya muqaddarah. Isim manqus dhamma muqaddarah, fathah zahirah kasroh muqaddarah. Asmaul khamsah wawu alif ya, isim ghairu munsharif dhamma fathah fathah. Apa maksud dari isim mufrad dhamma fathah kasroh? Isim mufrad kalau marfu dengan dhammah, kalau mansub dengan fathah, kalau majrur dengan kasroh. Tolong dihafal, diulangi berkali-kali dan ini wajib hafal. Sekarang lihat contohnya. Isim mufrad dhammah fathah kasroh. Tadi kalau rafa muslimun dhammah. Kalau nasab musliman, kalau jar muslimin. Muslimun, musliman, muslimin. Kapan dibaca muslimun? Ketika rafa. Kapan dibaca musliman? Ketika nasab. Kapan dibaca muslimun? Muslimin ketika jar. Saya ulangi. Kapan dibaca muslimun? Ketika rafa. Kapan dibaca musliman? Ketika nasab. Kapan dibaca muslimin? Ketika jar. Pertanyaannya, kapan rafa, kapan nasab, kapan jar? Ini yang kita akan pelajari pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang penting sekarang hafal dulu isim mufrad dhammah fathah kasrah. Isim musanna alif ya ya. Contohnya muslimani. Ini dengan alif. Maaf bukan nunnya ya. Muslimani dengan alif. Berarti dia rafa. Muslimaini dengan ya ini. Muslimaini berarti dia nasab atau jar. Berarti kalau muslimani dengan alif rafa. Kalau muslimah ini dengan ya nasab atau jar. Ini isim musanna. Yang ketiga, jamak mudzakkar salim. Kalau marfu dengan wawu muslimuna. Muslimuna. Kalau mansub, kalau nasab sama jar dengan ya muslimina. Berarti dibaca muslimuna ketika rafa, dibaca muslimina ketika nasab, ketika jar. Jamak muannats salim. Kalau rafa dengan dhammah muslimatun. Kalau nasab dengan fathah muslimatin. Kalau majrur dengan kasroh muslimatin. Berarti muslimatun rafa. Muslimatin nasab, muslimatin jar. Berarti nasab sama jarnya sama. Jamak taksir buyutun. I'rabnya dhammah fathah kasroh. Rafa dengan dhammah buyutun. Nasab dengan fathah buyutan. Majrur dengan kasroh buyutin. Buyutun, buyutan, buyutin. Sekarang isim maksur. Dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, kasroh muqaddarah. Apa arti muqaddarah tadi? Tidak kelihatan. Contohnya al-fata. Al-fata. Ketika rafa dengan dhammah tapi muqaddarah, enggak kelihatan. Berarti aslinya apa? Al-fata'u, tapi u-nya enggak kelihatan. Ketika nasab dengan fathah muqaddarah, aslinya al-fata'a, tapi a-nya enggak kelihatan. Ketika majrur, ketika jar dengan kasrah, berarti aslinya al-fata'i, tapi i-nya tidak kelihatan. Intinya, kalau isim maksur itu sama-sama dengan dhammah, sama-sama dengan fathah,
sama-sama dengan kasroh, tapi apa? Muqaddarah, tidak kelihatan. Ya. Yang ketujuh, isim manqus. Dhammah muqaddarah, fathah dhahirah, kasrah muqaddarah. Contohnya al-qadhi. Isim manqus belakangnya ya. Kalau rofa dengan dhammah muqaddarah, al-qadhi, sebenarnya al-qadhi. Kalau nasab baru fathahnya dhahirah nampak al-qadhiyah. Al-qadhiyah. Kalau jar kasrahnya kembali muqaddarah lagi, enggak kelihatan lagi al-qadhi. Berarti ja al-qadhi aslinya qadhiyu, ra'aitul qadhiya, marartu bil qadhi aslinya qadhi. Intinya isim manqus dhammah muqaddarah, fathah dhahirah, fathah nampak dan kasrah muqaddarah. Asmaul khamsah, isim yang 5, wawu alif ya, rafa dengan wawu, nasab dengan alif, jar dengan ya. Contohnya abuka berarti rafa. Abaka berarti nasab. Nih abuka alif wawu. Abaka alif nasab. Abika jar. Abuka, abaka, abika. Isim ghairu munsharif, dhamma fathah fathah. Ahmadu, rafa'nya Ahmadu. Enggak boleh Ahmadun. Nasabnya Ahmada. Lihat, nasab dengan fathah. Majrurnya atau jarnya fathah. Ahmada. Jadi ini rincian isim mu'rab beserta tandanya. Intinya yang ingin saya garis bawahi, tolong 9 isim mu'rab ini dihafal plus dihafal tanda i'rabnya. Dihafal plus dihafal tanda i'rabnya. Belum paham banget tidak apa-apa, yang penting hafal dulu. Sekarang kita ulangi sebelum kita akhiri pertemuan ini. Yang pertama, isim mufrad dhamma fathah kasrah, isim musanna alif ya ya, jamak mudzakkar salim wawu ya ya, jamak muannas salim dhamma kasrah kasrah, jamak taksir dhamma fathah kasrah. Isim maksur dhamma fathah kasrah, semuanya muqaddarah. Isim manqus dhammah muqaddarah, fathah dhahirah, kasrah muqaddarah. Asmaul khamsah wawu alif ya, isim ghairu munsharif dhammah fathah fathah. Inilah 9 isim beserta tanda i'rabnya yang bisa kita ambil pada pertemuan kali ini. Barangkali hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Seperti biasa, jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Intinya, dihafal dulu, belum pati paham, tidak masalah. Dihafal dulu, belum paham banget, tidak masalah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.